Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan stambuk L1C1 18042. Saya akan menjawab soal-soal biokimia 2. Yang pertama, hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Seperti yang kita ketahui, metabolisme karbohidrat adalah proses pengubahan karbohidrat oleh enzim petiarin atau enzim amilase dengan glukosa untuk menghasilkan energi. Metabolisme lemak adalah proses pemecahan lemak menjadi asam lemak oleh enzim lipase dalam usus untuk menghasilkan energi atau cadangan energi. Dan metabolisme protein adalah proses penguraian protein menjadi asam amino yang nantinya akan disebar melewati darah, masuk ke jaringan tubuh, dan disintesis kembali menjadi protein. Hubungan antara ketiganya di mana katabolisme karbohidrat diubah menjadi glukosa, lemak diubah menjadi asam lemak, dan protein menjadi asam amino. Selanjutnya, ketiga molekul tersebut akan diubah menjadi asetil-CoA agar masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, protein. Fungsi protein bagi tubuh yaitu dapat bermanfaat sebagai fondasi tubuh manusia, memelihara jaringan tubuh, termasuk pengembangan dan perbaikan mulai dari rambut, kulit, otot, dan organ lainnya yang terbuat dari protein. Tempat terjadinya metabolisme protein terjadi di lambung. Fungsi dari asam amino di tubuh. Asam amino digunakan untuk membentuk protein, membentuk glukosa, membentuk keton, menghasilkan energi, dan lain-lain. Zat sisa katabolisme protein. Bila asam amino yang dihasilkan berlebih, maka kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto dan masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Tahap pembentukan asam amino. Pembentukan asam amino seperti dapat dilihat pada slide. DNA. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida lama melalui proses menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu DNA yang baru yang sama dengan DNA yang lama. Pada replikasi DNA terdapat leading strand, fragmen Ozaki, dan enzim atau protein. Seperti yang kita ketahui, gambarnya dapat dilihat pada slide. Leading strand adalah untaian DNA yang terletak pada sisi berseberangan dengan leading strand. Untaian ini disintesis dalam segmen-segmen yang disebut segmen Okazaki. Leading strand adalah untaian DNA utama yang disintesis oleh DNA polimerase secara kontinu dan sangat cepat. Fragmen Okazaki adalah DNA pendek berbentuk fragmen atau bagian pada proses replikasi DNA di bagian untaian DNA lambat. Enzim protein. Enzim atau protein yang berperan pada replikasi DNA adalah ligase, primase, DNA polimerase, DNA ligase, topoisomerase, dan isonuklease. Pada untaian DNA terdapat beberapa komponen. Yang pertama, terdapat gugus fosfat, adenin, tinin, guanin, dan sitosin.
juga deoksiribosa. Arah pemanjangan untaian DNA akan berbentuk pada rantai DNA induk yang memiliki arah ikatan gula fosfat dari 5 ke 3. Selanjutnya, transkripsi DNA. Pada transkripsi DNA terdapat intron atau berasal dari kata intragenic region, yaitu daerah di dalam gen. Intron adalah setiap urutan nukleotida di dalam gen yang dibuang dalam penjalinan RNA selama pematangan produk RNA terakhir. Lalu ada ekson. Ekson adalah urutan yang digabungkan bersama dalam RNA yang matang setelah penjalinan RNA. Lalu ada cep, yaitu tudung yang ditambahkan pada ujung 5 mRNA. Tail adalah tudung yang ditambahkan pada ujung 3 mRNA. Selanjutnya, translasi DNA. Pada translasi DNA kita kenal beberapa jenis RNA. Yang pertama, mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA atau messenger RNA adalah RNA yang membawa transkrip gen yang mengkodekan protein fungsional tertentu dari inti ke ribosom. tRNA atau transfer RNA adalah jenis RNA utama yang secara khusus membawa asam amino ke ribosom selama penerjemahan setiap kodon dalam molekul mRNA dibaca oleh antikodon tRNA untuk membawa asam amino spesifik ke ribosom. Sedangkan rRNA atau ribosomal RNA adalah jenis RNA utama yang terlibat dalam pembentukan ribosom bersama dengan protein ribosom, menerjemahkan urutan pengkodean pada molekul RNA menjadi rantai polipeptida. Pada tahap translasi DNA terdapat 3 tahap. Yang pertama, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, tRNA inisiator berikatan dengan subunit kecil pada ribosom. Subunit kecil atau kompleks berikatan dengan mRNA dan bergerak sepanjang sekuen tersebut menuju ke start codon. Lalu subunit besar pada ribosom bergabung pada kompleks yang telah terbentuk. Tahap kedua yaitu elongasi. Setelah terjadi inisiasi, mRNA yang melewati subunit ribosom. Lalu tRNA mengantarkan asam amino ke sisi pengikatan ribosom sesuai dengan sekuen atau urutan mRNA tadi. Asam-asam amino lalu berikatan dengan terbentuknya ikatan peptida. Lalu tahap terakhir, etap ketiga, terminasi. Pada terminasi, stop codon bergerak menempatkan diri. Tidak ada tRNA yang membawa antikodon. Lalu faktor rilis berikatan dengan ribosomal dan mRNA dan polipeptida kemudian dilepaskan. Soal terakhir, terjemahan pasangan untai DNA. Pada DNA seperti slide di atas, rantai ganda pada DNA akan diterjemahkan menjadi mRNA, AAA, UUG, GGC, CCU, CGC, CCC, dan CUA dengan urutan asam amino lisin, leusin, glisin, prolin, arginin, prolin, dan leusin. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.